yang mudah-mudahan cepat disembuhkan ya. Oke. Masih semangat? Masih kita coba bisa. Yes. Ya, ulangi, siap ya. Ya, mudah-mudahan lebih semangat ya. Matematika. Saya coba, saya bisa. Yes. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Di pertemuan sebelumnya ya, kita sudah tentang ukuran letak data ya. Jadi kita sudah membahas ukuran letak data, cuman kita membahas tentang kuartil ya. Masih ingat apa itu kuartil? Kalau kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian yang sama ya. 4 ya. Dari kata quart itu artinya 4 ya. 3 bagian. Kalau membagi menjadi 4, 3 ya. Nah, ibarat kayak gini ya. Jadi untuk membagi data menjadi 4 bagian yang sama butuh 3 nilai, ada di 1, di 2 dan 3. Di 1 disebut juga dengan data ya. Nah, tentu harus diurutkan. Oke, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan dulu sebelum kita mulai pembelajaran. Ya, di sini ada KD-nya atau kompetensi dasarnya. Ini Bapak ambil dari silabus ya. Yang pertama itu terkait dengan menentukan dan menganalisis ukuran dalam bentuk tabel distribusi frekuensi yang sering kita pakai ya. Dan KD berikutnya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian pencapaian kompetensi tersebut adalah menentukan ukuran letak data tentang tadi desil data berkelompok ya. Juga menentukan ukuran letak data terkait dengan persenti data berkelompok ya. Oke, untuk keterampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan desil data berkelompok, juga menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persentil data berkelompok. Intinya pada hari ini kita akan belajar tentang desil dan persentil ya. Oke. Nah, ini untuk tujuan pembelajaran. Jadi nanti Bapak akan menggunakan model pembelajaran, yaitu model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning ya. Nah, yang jadi basis masalahnya adalah terkait dengan ukuran tinggi badan, berat badan, ukuran sepatu yang sudah kita hitung ya di pertemuan sebelumnya gitu. Nah, jadi kita udah menghitung ukuran pemusatan data, min, median, modus di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan belajar ukuran letak data, yaitu khususnya tentang desil dan persentil. Nah, itu ya. Nah, untuk tahapan pembelajaran, jadi langkah-langkahnya nanti kita akan mengamati permasalahan ya, yaitu terkait dengan menentukan desil persentil dari data berkelompok ya. Nanti kalian akan seperti biasa Bapak bentuk kelompok ya. Masih ingat kelompoknya? Masih ya? Ya. Masih ingat kelompoknya? Jangan lupa ketuanya siapa kemarin ya. Ya, nanti diingat-ingat lagi ya. Jadi nanti kalian akan diskusi ya, diskusi, terus Bapak juga sambil memberikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Jadi nanti harus aktif ya.
Jadi jangan yang ngerjain, yang lain enggak, jangan gitu ya. Tapi harus semuanya sebagai satu tim ya, satu kelompok semuanya aktif. Gitu, bagi-bagi tugas ya. Nanti setelah itu ada presentasi. Sok. Sudah? Silakan duduk sesuai kelompok. Jangan lupa alat tulisnya di bawah ya. Oke. Sudah ya? Nah, setelah duduk per kelompok, coba silakan cek grup WA yang sudah Bapak bagikan berupa bahan ajar. Berupa flipbook ya atau buku digital. Coba cek link yang sudah Bapak bagikan. Ada bahan ajarnya? Jadi di sini kalian boleh menggunakan gawai ya atau gadget, tapi harus sesuai dengan arahan dari Bapak ya. Silakan dibuka sesuai dengan kebutuhannya. Oke, apa judulnya ada? Tentang desil dan. Nah, itu nanti bisa seperti biasa, bisa digeser. Itu sebenarnya ada suara kayak suara buka buku gitu ya. Ya. Jadi itu berupa kayak e-book gitu ya. Boleh digeser. Nah, nanti kalau merasa bingung, jadi nanti Bapak akan membantu pengerjaannya, cuman silakan sambil mengerjakan sambil melihat contoh dan juga pembahasan yang sudah Bapak tuliskan di bahan ajar itu. Ya? Oke. Jangan dibulak-balik wae. Ya, sudah. Oke, ini ada LKPD yang akan dikerjakan oleh kalian. Silakan dikerjakan. Tuliskan dulu anggota kelompoknya, ya, kelompok berapa, kelas mana. Tuliskan anggotanya. Siapa aja? Silakan dituliskan. Tulis aja di pinggir, tulis aja namanya, cuma sakit, misalkan atau izin. Gitu. Tulis aja. Ya, kalau ada temennya yang nggak hadir atau sakit, ya, boleh tuliskan namanya, kasih keterangan di pinggirnya, dalam kurung sakit, misalkan gitu. Ya, silakan tuliskan dulu. Boleh dituliskan dulu nama anggotanya ya. Tuliskan yang paling atas ketuanya dulu ya. Sok, ingat-ingat lagi siapa kemarin ketuanya? Ya, tulis ketuanya baru anggotanya. Oke, kalau lupa ini Bapak share lagi untuk kelompoknya ya. Sok, silakan dituliskan dulu nama teman-temannya. Sok dituliskan dulu sambil coba dibuka-buka kira-kira apa sih yang akan dibahas nanti.
Sudah? Sudah. Kalau sudah,
Bisa? Bingung kalau misalnya si E-nya teh kan udah dapet nih D6. Di mana kelas D6? 18. Nah, yang dilihatnya frekuensi yang ini apa? Kumulatif, yang kumulatif. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada. Coba lihat dulu. Sebentar. Yang ini udah ditentukan di mana kelasnya? Ini ditentukan dulu. D6-nya di mana? Kelas mana? Nah, hitung perhitungannya. 6 per 10 kali. Ini berarti letaknya dulunya. Ya, gitu. Ya. Ya, sok. Dikerjakan ya. Jadi yang halaman depan mah itu hanya menentukan letaknya aja. Yang berikutnya baru menghitung. Nah, untuk menentukan kelasnya itu yang dicek frekuensi kumulatif ya. Bukan frekuensi yang biasa ya, tapi yang kumulatif. Dah, coba lihat. Coba di mana aja kelasnya? Ini berapa? 25. Ini benar segini ininya? 7,9. Di sini ya. Nah, berarti kelasnya itu nanti ini kelas D4 P25 ya. Ini P60. 18. Berarti 18 di mana? Di sini lagi ya. Ini 16 kan? Berarti di sini satu. Kenapa ini? Di sini, Pak. 18. 18. Oh iya. Sorry Bapak. Bapak lihat. Berarti di sini ya. Sip. Nah, sekarang tinggal dikerjakan, tinggal dihitung. Oke, kalau sudah menentukan di mana kelasnya tinggal dihitung di halaman berikutnya ya. Enggak apa-apa. Kan udah di halaman sebelumnya. Ada yang mau tanyakan? Kelompok 3? Sementara bisa? Kelompok 4 ada yang mau tanyakan Kak? Tinggal dikerjakan dulu ya. Coba dilihat di mana aja kelas-kelasnya. (18) berarti di kelas. Iya betul. 0,5 di kelas. Betul. Ya betul, tinggal dihitung di halaman berikutnya. Sip. Siapa? Tapi udah. Kasihan yang punya Pak Sahid. Apa itu? Ini HP-nya Pak Syah. 11. Angkat ke sini. Assalamualaikum Bu ini. Bu ini HP Pak Sahid lagi dipinjam sama saya. HP Pak Sahid lagi dipinjam syuting. Iya. Sok dicoba dulu ya. Sok silakan dicoba dulu. Malah Bu ini. Gimana? Oh. Coba tuh ke Bu Rani dulunya. Ini HP Pak Sahidnya lagi dipakai syuting. Lagi dipakai syuting PPL. Ya ke Bu Rani dulunya. Ya nuhun ya. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu?
Sok dihitung ya. Hah? Iya. Udah ditentuin belum? Sebenarnya udah ditulis juga. Oh ya, tinggal disalin. Nah, sip. Hmm? Ya itu B sama C maksudnya. Ini B-nya ini. B-nya teh. B-nya P25 sama. Jadi langsung dua jawaban. Ya. Coba di video kelihatan bapaknya pura-pura lagi nulis. Sok, bisa ya? Dicek lagi ya. Dicek lagi ya jawabannya kalau udah ketemu. Berapa? Udah ada jawabannya? Clue-nya gini. Clue-nya jawaban kita benar atau enggak. Ini kan 40,5. 40,5 ada nggak di antara interval ini? 40 sampai 41. Ada kan? Ada. Ya berarti benar gitu. Jadi kalau misalkan jawabannya kelasnya 40 sampai 41, tapi kita nemunya misalkan ya 43, berapa? Nah, itu berarti salah ya. Jadi clue-nya jawaban kita benar atau enggak, si nilainya itu ada di rentang interval ini. Nah, gitu. Ya. Sok, dicek lagi ya untuk yang persentilnya juga. Udah mulai mengerjakan? Udah mulai mengerjakan? Udah ada hasilnya yang D6 berapa? Yang D6 Nah, untuk ngecek benar atau enggaknya, caranya gini. 164,1. 164,1 ada nggak di antara angka ini? Ada ya? Nah, berarti dia benar gitu. Jadi kalau misalkan nanti jawabannya 168, itu kan udah di luar ini, di luar kelasnya, berarti dia salah. Berarti ada perhitungan yang salah. Gitu juga dengan persentilnya ya. Oke, yang desio udah ketemu? Berapa jawabannya? 57. Coba lihat ke sini. Berapa interval kelasnya? Yang mana? 18. Enggak, ininya interval kelasnya yang mana? Yang mana? Ditulis di sini. Berapa sampai berapa intervalnya? Kelas 55 sampai 64. Tadi berapa hasilnya? Hasilnya segini. 57. Kayaknya salah deh. Harusnya hasilnya itu ada di antara ini angkanya. Iya, soalnya kan ada di 57 antara ini. Berapa? Oh iya benar-benar. Maaf. Kira Bapak teh ini 54. Sorry ya. Jadi benar. Jadi yang lain juga sama untuk ngecek jawaban kita benar atau enggak. Dia ada di kelas itu jawabannya. Ya. Udah ketemu untuk D6-nya? Berapa D6 jawabannya? 164. Kalau kelasnya yang mana kelasnya? Yang mana? Yang 163. Sampai 16? Nah, Nah, jadi ngecek benar enggaknya, hasilnya ada di antara ini enggak gitu. Ya, ada enggak? 164. Ya, benar. Jadi kalau misalkan nanti jawabannya ya, misalkan 168 kan di luar kelas, berarti itu ada perhitungan yang salah di sininya. Persentil juga sama.
Udah ketemu D6-nya? Berapa jawabannya? 57. Kelasnya berapa? Kelas interval mana sampai mana? Coba intervalnya. 57 ada di antara itu enggak? Mana kelasnya itu? 55 sampai ya, 57 ada di situ? Ada ya, berarti benar gitu ya. Jadi kalau misalkan ini kan 55 sampai 64, misalkan ketika dihitung kita nemunya 67. Kan dia di luar kelas. Berarti ada perhitungan yang salah. Jadi kalau jawabannya ada di antara interval ini berarti benar gitu. Yang persentil juga sama. Ya. Oke, jadi gitu ya. Untuk cross check jawaban kita benar atau enggak, disimak dulu hei yang lain. Untuk ngecek jawaban kita benar atau enggak, kan tadi kita di langkah awal itu sudah menentukan di mana kelas-kelasnya ya. Baik D berapa? D6, P25 sama P60. Misalkan contoh ya, misalkan D6-nya itu 167 sampai 170 kelasnya. Setelah kita hitung dengan rumus, misalkan jawabannya 168. Nah, 168 ada di antara ini enggak? Ada, berarti ya insya Allah perhitungannya benar ya, karena dia ada di kelasnya gitu. Tapi kalau misalnya kita hitung jawabannya di luar kelas, berarti ada perhitungan yang salah. Itu ya, untuk cross check jawaban benar atau enggaknya ya. Sok silakan dilanjutkan, dicek lagi kalau udah ketemu. Sok dicek lagi ya. Apa? Tepi bawah. Jelasinnya boleh ganti kan? Boleh. Siapa aja sih bebas itu mah. Bisa Fazlin? Kalau udah ketemu dicek lagi ya. Dah. Oke, dipastikan semua tim ya, semua anggotanya ngerti ya. Kalau ada yang nggak ngerti boleh ditanyakan ke temannya juga. So, kalau udah beres, dari sekarang ditentukan siapa yang jadi presenternya nanti ya. Kalau misalkan terpilih ke depan untuk presentasi, tentukan siapa yang jadi juru bicaranya, siapa yang nulisnya, ya. So, ditentukan ya. Kalau udah ditentukan siapa nanti yang jadi juru bicaranya. Ada yang tanyakan dulu? Yang lain ada yang tanyakan lagi? Silakan dicek lagi. Dicek lagi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.
Hai, berhubung sedang adzan, jangan terlalu berisik ya. Kalau mau diskusi boleh tapi jangan terlalu berisik. Coba dicek lagi ya. Benar lah insya Allah. Tapi udah sesuai kelasnya kan tadi? Ini kelasnya nih. Ya benar. Nanti perbandingannya, nanti kelompok 1 nanti dengan kelompok berapa? Kelompok 4. Nanti kalau beda berarti ya nanti tinggal, nah tinggal tanyakan aja kenapa itu hasilnya sekian gitu. Ada pembandingnya. Ada yang mau tanyakan lagi yang lain? Oke, waktunya 5 menit lagi ya, sok silakan dicek lagi. Waktunya 5 menit lagi. Sok silakan kalau yang udah nemu di cross check lagi ya jawabannya. Oh, kalau yang ini udah cukup dulu aja. Nanti pas yang lain yang presentasi baru di video lagi. Udah cukup dulu aja yang ya udah. Yang diskusi mah udah dulu aja. Sok 5 menit lagi di cross check lagi. Boleh. Kenapa? Yang 30 ini, yang di N ini tuh dari sini atau Iya. dari ini? Dari sini. Dari sini. Jadi bukan terpatok sama ini. Ya kan ini frekuensi kumulatif itu untuk menghitung. Maksudnya jadi kalau emang 30 pasti sama? Karena N-nya 30, banyaknya data ada 30. Saya tidak percaya, tapi Oke, 5 menit lagi ya. Jangan lupa tulis namanya. Udah ketemu jawabannya? Udah. Taruh. Nah, nanti di halaman terakhir ketika temannya presentasi boleh disampaikan ya, misalkan gimana menurut kalian, misalkan yang tampil kelompok 3, gimana menurut kalian terhadap penampilan kelompok 3, apakah penjelasannya jelas ya, maksudnya yang disampaikan itu jelas atau misalkan agak terbata-bata, atau tuliskan aja ya. Jadi dari kelompok yang tampil nanti silakan dituliskan di LKPD-nya ya, seperti itu. Dicek lagi ya. Dah? Bisa? Benar bisa kan? Ya, ada yang tanyakan? Misalnya kita kelompok 2. Terus yang presentasi itu kelompok 5. Jadi kita nulis tanggapan kelompok 5. Enggak, kalian menanggapi apa ke kelompok 5? Misalkan yang disampaikannya apa? Pokoknya tanggapan apa aja lah terhadap penampilan temennya gitu.
Jangan lupa dicek lagi ya. Oke, udah beres semuanya? Udah beres? Boleh ikut tethering? Sok coba. Pak, di password nggak? Coba sama Sandra di ini dulu. Apa passwordnya? Oke, udah. Dicek lagi ya. Kalau bisa tulisannya harus kebaca ya. Yes. Dah, ntar ya. Oke. Kalau udah ya. Sorry. Oke, kalau udah kita akan pilih 2 orang kelompok yang akan menyampaikan ya atau mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan dengan temannya. Nah, di LKPD Bapak udah ngasih lembaran khusus ya terkait dengan pertanyaan atau tanggapan. Jadi kalau ada pertanyaan terhadap penampilan temannya tuliskan dulu baru angkat tangan ya. Jadi setelah misalkan yang tampil kelompok 2. Nah, ketika kelompok 2 menampilkan menjelaskan yang lain ada pertanyaan nih misalkan ya, tuliskan dulu. Setelah selesai dipaparkan sama temannya baru ditanyakan misalkan ya. Apakah terkait dengan tata caranya, hasilnya dan sebagainya. Ya, begitu juga dengan kelompok yang lainnya kalau tampil silakan dikasih pertanyaan kalau ada pertanyaan atau ditanggapi ya. Misalkan menurut kalian bagaimana penampilan kelompok yang tampil, apakah tadi ya pemaparannya jelas atau seperti apa ya. Silakan disampaikan di LKPD halaman terakhir ya. Oke. Nah ya. Nah, kita akan pilih 2 kelompok secara random ya atau acak. Oke, di sini Bapak menggunakan suatu situs ya. Bentar ya, belum. Sorry. Sorry ya. Sorry. Dah, maaf ya. Nah, di sini Bapak menggunakan suatu situs ya. Jadi nanti kalau kalian mau mengundi ya bisa menggunakan situs ini. Gitu ya. Kalau alat undi biasanya apa aja? Kalau alat bisa dadu, bisa koin dan sebagainya ya. Nah, di sini Bapak menggunakan situs namanya random.org gitu ya. Karena di sini ada 5 kelompok, jadi Bapak input nomor 1 minimumnya angka 1, maksimalnya angka 5. Berarti nanti ketika di-generate yang keluar itu antara angka 1 sampai angka 5. Gitu ya. Deal ya? Iya, berarti di sini kita nggak ada settingan ya.
Ya, oke. Untuk penampil pertama yaitu satu, ya. Nanti kelompok satu silakan mempresentasikan, ya. Yang lain menanggapi. Kalau ada pertanyaan boleh ditulis di lembarnya, lalu ditanyakan langsung kepada kelompok satu, ya. Silakan kelompok satu. Nanti kelompok satu ke depan dulu dijelaskan. Perkenalan dulu ya. Perkenalan, saya dari kelompok berapa, siapa aja anggotanya. Tadi menghitung apa, berapa hasilnya, gimana caranya. Dah, silakan. Sok. Semuanya. Boleh. Nih, taruh, pakai ini nih. Pakai ini. Tes. Perkenalkan, saya Fazin Hana, saya dari kelompok 1 sebagai ketuanya. Di sini ada teman-teman saya, yang pertama Arga, yang kedua Anita, yang ketiga Dava, yang keempat Sultan. Di sini akan mengerjakan tentang yang berat badan. Di seorang nulis. Nah, tolong tulisin. Yang jadi di pertemuan sebelumnya kita kan udah dikasih tahu ya rumus mencari desil sama persentil. Rumusnya itu sama. Tulis dulu coba rumusnya. Rumus mencari desil dan persentil. Disimak dulu ya. Coba pertanyaan jawab aja. Tulis yang ininya dulu aja. TB itu titik bawah. Tepi bawah. Ingat kimia. P-nya itu jarak jarak kelas dari interval ya. Terus LT itu letak tepi. Ya, benar kan? Terus FKS itu frekuensi sebelumnya. Terus yang F itu frekuensi. Nah, sebelum kita mengerjakan ini, kita tuh harus mencari tahu yang LT-nya itu kan. Nah, untuk yang desil, LT-nya itu I/10 dikali N. Untuk yang persentil, perbedaannya I/100 dikali N. Kan? Bener? Nah, yang pertama kita... Oke, sok, tulis dulu. Nah, untuk penulisan rumusnya boleh P-nya itu di depan ini atau di belakang juga boleh ya. Udah? Dikali N. Nah, ya. Nah, yang pertama kita tuh disuruh mencari D6. Kita cari dulu berarti apa sih D6 itu interval kelasnya masuknya kemana? Carinya itu pakai yang ini. D6. 6/10 dikali 30. 30 itu dari jumlah frekuensi yang ada di tabel. Banyaknya orang ya atau banyaknya data. Sama dengan ketemu hasilnya 18. Nah, 18 itu masuk ke interval kelas yang di sini nih. Yang mana ya? Nih. Yang ketiga. Yang interval kelasnya antara 55 sampai 64. Terus kan udah dapat nih ya LT-nya, baru dimasukin ke rumus yang ini. Nah, jadi pertama itu menentukan dulu di mana letak kelasnya. Jadi mau buat TB-nya itu kita kan udah dapat ya tadi yang kelasnya itu di antara 55 dan 64 ya. Nah, TB-nya itu rumusnya itu 55, yang tepi bawahnya itu dikurang sama setengah
0,5. Jadi TB-nya itu dapat 54,5. Ditambah P-nya itu 10. Ya, 10 itu dari jarak yang ini ke sini ada 10, jaraknya 10. Panjang kelas ya, P itu panjang kelas. Ya, terus LT-nya tulis 18 dikurangin FKS itu frekuensi sebelumnya. Tadi kan Kumulatif ya. ya. Jadi kan tadi kan kelasnya di 24. Nah, sebelumnya itu 16. Jadi kita tulis di sini 16. 18 kurang 16 per frekuensinya itu 8. Ya kan? Iya. Sama dengan satu aja. 10, 18 dikurang 16 sama dengan 2. 2 per 8 dikali 10 sama dengan 2,5. Dijumlahin jadi 57. Nah, untuk ngebuktiinnya 57 tuh masuk di antara kelas di antara 55 sampai 64. Benar kan? Ya. Selanjutnya mencari persentil 25. Rumusnya sama. Karena tadi persentil itu kan per 100 ya. Jadi dicari dulu LT-nya. Terus dapat LT-nya itu 7,5. Dimasukin ke rumus yang sini. Di mana kelas 7,5? Oh iya, lupa. Nah, 7,5 itu masuk ke kelas yang 45 sampai 54. Kelompok yang sama yang membahas tentang berat badan ya, kelompok 4 ya. Betul ya. Coba dicek lagi sama nggak jawabannya, langkah-langkahnya ya. Sama, Kalau ada yang perbedaan, benar. Kalau ada perbedaan langsung ditulis ya. Nah, terus TB-nya kan udah ketemu ya ini titik bawah 45 tepi bawah salah. 45 dikurangin setengah sama dengan 4,5. Ditambah 10, P-nya sama. Terus LT-nya masukin 7,5. Dikurang FKS-nya di sini di atasnya tuh 3 ya sebelumnya. Per frekuensinya 13. Sama dengan 44,5 ditambah dikali-kali tambah-tambah sama dengan 3,5. Hasilnya 47. Benar gak? Hmm? 4,5 itu di desimalin. 4,5. Ya, 4,5 benar. Ya. 4,5 dibagi 13 itu pokoknya di 0,346 kan? Ya. Kali 10. Kali 10. Oh, kamu nggak dibuletin? Iya, kan nggak dibuletin. Jadi yang cocok 4,5 ditambah 3,46. Jadi berapa hasilnya? Jawabannya berapa? 4,5 bagi 13 nya 0,34. Ya. 6. Ya. 10. Hasilnya 3,46. Ya. Ditambah si tepi bawahnya. Terus hasilnya 44,5 tambah 3,46 47,46. Ya. Sama aja Oke, dibuletin. sama aja. Sama aja Bisa gak, Pak? 48, bisa 47. Jadi 47 atau 48, Pak? Kalau misalkan kita ambilnya yang ini, jawabannya tadi 4,5 dibagi 13 0,346. Karena kita ngambilnya cuma 2 opsi di bawah koma, di belakang koma. Karena kalau aku dibuletin 47,96 kalau kamu apanya yang dibuletin? Aku kok jelasin yang sini dulu. Oh, ya. Kan 4,5 hasil dari ini Jangan berantem, jangan dibagi berantem. 13 0,346. Ya. Dibuletin dulu, ngambil dua angka di Tulis yang bawah di belakang koma. persentil. Jadi karena 0,346 ininya kan lebih dari 5. Jadinya sini nambah 1. Iya kan, Pak? Ya. Jadi 5. Jadi 0,35 masukin. Dikali 10. 4,5
Ya gitu. Oh, iya benar. Oke. Mana aku enggak lihat. Jawabannya tapi sama 48. Jawabannya sama 48. Kalau aku mah kan enggak dibuletin jadi jadi pemanasan bang. Ya benar. Ya. Terima kasih. Tulis dulu. Bilang aja salah namahin. Posisinya di sini. Ya, apa-apa. Ya udah. Udah. Oke. Terima kasih ya. Selanjutnya kita oh ya. Ini hasilnya satset jadi 48 setelah dibuletin. Terus selanjutnya mencari persentil 60. Sama kayak tadi, dicari dulu LT-nya. LT-nya 60/100 dikali 30 sama dengan 18. Otomatis sama seperti itu. Ya. Jadi hasilnya 57. 57 masuk ke antara 55 sama 64. Berarti nilainya sama. Siap sama. Oke, coba kalau dari kelompoknya ada yang boleh tanggapi nggak? Silakan. Izin menanggapi. Ya. Di rumus yang tersentil itu kayaknya ada kesalahan tulis kan letaknya di kurang FK sebelumnya. Ya. Oh iya dikurang. Ya, gitu ya. Ini kurang aqua ya di sini teh. Kelompoknya ada yang mau menanggapi lagi? Saya pilih tulis ya di lembar evaluasi kelompok yang penampil di halaman terakhir. Kalau ada pertanyaan atau gimana tanggapan kalian tentang penampilan dari kelompok 1 ya? Ada yang mau Lagi bertanya? Kelompok berapa itu? Kelompok 4 sama jawabannya? Sama. Kecuali yang itu ya yang 47 kalau masih digantiin kelompok kita. ya, Din. Ada lagi yang mau menanggapi kelompok 1? Cukup? Cukup ya? Oke, kalau cukup kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, dah. Oke, satu penampil lagi ya, satu penampil lagi. Oke, satu penampil lagi. Sorry ya. Sorry. Oke, satu penampil lagi. Kelompok 1 kan tadi udah ini. Udah tampil. Nah, sekarang kelompok 1 yang milih. Sok, siapa? Berarti dimulai dari angka 2 ya. Kan kelompok 1 udah tampil. Sok, kelompok 1 pilih siapa yang akan tampil. Di generate dulu, harus adil. Pilih sok, siapa yang mau mencet. Mencet doang. Oke, kalau beneran 5 berarti punya Indra ke-6. Yang mana Pak? Ya, generate. Hati bos. 2. Silakan kelompok kedua ke depan. Silakan kelompok 2 ke depan. Berarti kelompok 2 ngebahas apa? Kelompok tinggi badan ya? Sok, dihapus dulu aja. Silakan sambil perkenalan dulu dari kelompok berapa, siapa aja anggotanya. Gini. Gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 2. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elsa Aulia Fadilah dan rekan saya ada Yazid
Muhammad Yazid Ahnafauzi sama Nur Syifa Ramadhani. Serta ada satu orang yang gak hadir karena sakit, Hasya Mugisha Nadmi dan Bayu Akbar Maulana. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tabel tinggi badan yang tadi. Tinggi banget ya. Kayaknya. Itu teh DR dan Pak. Set. Nggak apa-apa. Jadi yang pertama ada desil. Desil itu untuk menentukan letaknya rumusnya tuh I/10 dikali N. N itu jumlah dari seluruh data frekuensinya. Nah, terus untuk cari desilnya bisa dilihat di sini rumusnya itu tepi bawah ditambah letak desil dikurangi frekuensi sebelumnya per frekuensi dikali C atau P. Nah, C ini bisa dicari dengan tepi atas dikurangi tepi bawah ditambah 1. Atau bisa disebut juga jarak antar interval, berapa jaraknya. Nah, terus selanjutnya buat persentilnya cari letaknya yaitu I/100 dikali N. N-nya itu jumlah seluruh datanya. Nah, persentil itu rumusnya sama kayak rumus desil yang tadi. Tepi bawah ditambah letak desil dikurangi frekuensi sebelumnya per frekuensi dikali C atau tepi atas dikurangi tepi bawah ditambah 1. Tulis. Langsung aja ke perhitungannya ya. Ya. Nah, jadi di sini di desil 6-nya dicari tepi bawahnya itu 162,5 karena berada di interval 163 sampai 1 kayaknya kurang terurut deh. Nah, jadi letak D6-nya itu pakai rumus yang tadi, yang 1/10 dikali N, yaitu 6/10 dikali 30, hasilnya 18. Jadi, desil 6-nya itu, tepi bawahnya kan berada di interval 163-166, angka 18 itu. Jadi, 163 dikurangi 0,5, jadi 162,5, ditambah 18 letak desil 6-nya dikurangi FK sebelumnya itu yaitu 8 per frekuensinya itu 5 dikali C-nya itu 4. Jadi 162,5 ditambah 0,4 dikali 4 hasilnya 164,1. Jadi itu hasil desil 6-nya 164,1. Ya, kelompok yang sama kelompok tinggi badan ya.
Coba dicek lagi ya. Nanti aja awal pertanyaan di akhir. Pertanyaan dulu. Dipercepat langsung perhitungannya langsung ya. letaknya dulu. Sini. P25. Jadi 5 per 100 dikali 30. Iya, P60. Kamu tulis P60. Sama dengan 7,5. Soalnya terus hitungannya. Dah. Nah, terus yang kedua mencari letak dari persentil 25-nya, yaitu I per 100 kali 30, 25 per 100 dikali 30 hasilnya 7,5. Terus kamu sama Kalau ada pertanyaan ditampung dulu ya, nanti ditanyakan di akhir. Jadi rumus persentil ini sama kayak rumus desil yang tadi, rumusnya kayak gini. Garis. Jadi persentil 25 itu tepi bawahnya kan masuk ke interval yang 155 sampai 158. Jadi tepi bawahnya itu 154,5 dikurangi 0,5 jadi 155 dikurangi 0,5 hasilnya itu 154,5. Nah, dikali 7,5 diletak di 7,5 itu letak persentil 25-nya dikurangi 4 itu FK sebelumnya per 8 dikali C-nya jarak antar intervalnya 4. Jadi 154,5 ditambah 3,5 per 8 dikali 4 hasilnya 156,25. Kelompok 5 sama jawabannya. Ya. Kalau bedanya sama nggak apa-apa ya. Kalau bedanya yang beda sama apa? Sama. Nah, terus satu lagi minta dicari letak P60 sama persentil 60-nya. Jadi 60 per 100 dikali 30 hasilnya 18. Jadi P60-nya tapi bawahnya itu 162,5 dikali 18 dikurang 8 dibagi 5 dikali 4 hasilnya 164,1 sama kayak yang ini. Hasilnya sama kayak yang desil. Ada yang mau ditanggapi di kelompok lain? Izin menanggapi. Ya. Di yang rumus persentil itu TB kurang tambah, soalnya kalau nggak ada tambah dihitungnya malah dikali. Benar. Oh iya. Terus yang di contoh yang desil ke-6 juga sama, kurang tanda tambah. Iya, Oh iya. lagi nih kelompok 3 ya. Ya. Dari kelompok ada yang mau menanggapi nggak? Boleh dari kelompok 5. Pengolahan penulisannya buat kata sebelumnya. Soalnya kalau misalnya 8, 18 kurang 8, 10, 10 per 5, 2 kali 4, 6. Jadi kayaknya kalian salah nulis. Harusnya 16, jadi 2 per 5 itu 0,4, 2 kali 4. Sama kayak 16 ini. Tapi yang
duduk lagi aja. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh tepuk tangan lagi untuk para penampil kita hari ini. Ya, di sini Bapak akan memberikan refleksi ya atau penguatan materi. Jadi yang disampaikan oleh teman-teman kalian udah benar ya sebenarnya, tinggal masalah ketelitian aja ya. Kalau di beberapa buku jangan aneh ya kalau beda simbol, tapi inti perhitungannya sama ya, bahwa ada yang TBT tepi bawah, ada yang pakai simbol lain, sama aja intinya ya. Jadi langkahnya sama kayak tadi, bahwa desil itu membagi data menjadi 10 bagian yang sama, kalau persentil 100 bagian yang sama. Untuk perhitungannya sama dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman kalian ya. Oke, di sini yang mungkin ini kesimpulannya ya, sama aja perhitungannya, hanya beda dari simbolnya. Nah, tadi mungkin yang menarik untuk dibahas itu apakah dibulatkan atau enggak ya? Benar enggak? Oke, kira-kira dibulatkan atau enggak? Contoh. Oke, contoh ya. Ini contoh aja nih, Misalkan ini tentang nilai ulangan misalkan ya. 41 sampai 45 ada 3 orang. 46 sampai 50 ada 6 orang dan seterusnya. Kalau misalkan kita hitung yang nilainya 45,6 masuknya ke 41 sampai 45 atau 46 sampai 50? Hah? Nah, jadi peran dari tepi bawah kan dikurangi 0,5. Jadi kan kalau ada batas bawah ya, batas bawah ada batas atas. Yang ini batas bawahnya 41, batas atasnya 45. Tepi bawahnya berapa? 41 kurangi 0,5? 40,5. Batas tepi atasnya 45,5. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini panjang kelasnya berapa? Tinggal ini kurang ini. Gitu ya. Ya, atau 46 kurangi 41 kan ini 5 ya. Jadi panjang kelasnya 5 atau C-nya 5 gitu. Nah, jadi peran dari ini itu supaya tahu. Berarti kalau 45,6 dia masuknya ke ya ini kelas yang bawah ya. Berarti kan ini dari 45,6 sampai 50, gitu ya. Jadi kalau nilainya 45,4 masuknya kemana? Ke kelas pertama, kelas kedua? Kelas pertama gitu. Jadi fungsi dari tepi bawah teh itu. Kenapa dikurangi 0,5 ditambah 0,5. Nah, jadi menurut saran Bapak kalau bisa nggak usah dibulatkan aja. Ya, karena di sini mah koma itu sangat apa ya? Ngaruh gitu ya. Jadi kalau kayak tadi perhitungan nggak apa-apa apa adanya, misalkan 2 angka belakang koma dihitung aja, jangan dibulatkan dulu gitu ya. Oke, dari Bapak mungkin itu ya untuk kesimpulannya. Oke, sekarang kita akan sebentar lagi ya. Kita akan akhiri dengan kegiatan penutup ya. Yang pertama ada tes, silakan kembali dulu ke itunya masing-masing. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, kita percepat aja ya. Oke, kalau sudah, Bapak akan kasih waktu kurang lebih 5 menit. Silakan dikerjakan untuk tesnya. Ya. Waktunya 5 menit sendiri-sendiri ya. Ini individu ya, bukan kelompok ya. 5 menit dari sekarang. Dengan cara yang sama yang sudah dikerjakan tadi. Silakan waktunya 5 menit aja. Ditentukan berapakah nilai dari D6 dari data tersebut. Berarti harus bikin kumulatif dulu ya. Silakan dicoba.
Silakan dicoba ya. Langkahnya sama dengan apa yang sudah dikerjakan tadi. Bikin dulu frekuensi kumulatif, tentukan di mana kelasnya, lalu hitung. Oke, yang sudah boleh langsung upload ya ke GCR aja. Sok yang udah langsung diupload ke GCR aja. Nanti Bapak akan cek ya. Satu menit lagi. Silakan yang udah langsung diupload aja. Oke, waktunya sebentar lagi. Yang sudah boleh langsung upload. Nah, kalau udah langsung diupload ya. Dah, sip. Dah ya. Oke, waktunya sudah habis. Untuk yang belum, ayo cepat. Yang belum ditunggu. Dah ya. Udah. Waktunya sudah habis. Dah, silakan diupload aja ke GCR yang biasa kita kerjakan ya. Sudah. Dah, waktunya sudah habis. Boleh ditutup aja. Dah, diupload aja. Oke, dah ya. Oke. Kita akan coba simpulkan ya untuk pembelajaran hari ini. Bapak akan coba minta salah seorang dari kelas IPA 1 untuk menyimpulkan ya. Siapa ya? Fazlin, coba sama Fazlin, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ini. Apa yang sudah dipelajari? Coba sih. Jadi kita tahu ya perbedaan kalau misalnya kuartil itu ukuran letak data yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Nah, terus tadi kita nggak ngepelajarin perbedaan desil sama persentil. Kalau misalnya desil ukuran letak data yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama. Kalau persentil itu ukuran letak data yang membagi data menjadi 100 data bagian sama. Tepuk tangan untuk Fazlin. Oke. Oke, harapannya udah belajar ini bisa lebih paham lagi ya tentang ukuran letak data. Berarti udah beres ya untuk ukuran letak data. Oke, kita akan tes semangatnya terakhir ya. Ya, siap ya. Tes dulu semangatnya. Masih semangat? Masih. Coba tes ya. Siap? Ya, matematika. Saya coba, saya bisa, saya cinta. Yes. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Jadi memang proses belajar matematika itu sebelum cinta itu harus dicoba dulu. Ya, dicoba, ngerasa bisa baru suka dengan pelajarannya gitu ya. Oke. Nah, untuk di akhir, jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang ukuran penyebaran data. Itu menggunakan Excel ya, insya Allah di pertemuan yang akan datang ya. Oke, nanti dipersiapkan aja. Oke, kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan doa. Doa akan dipimpin oleh Noval. Silakan Noval dipimpin teman-temannya untuk berdoa.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan istirahat untuk persiapan sholat ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.